Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama saya. Dalam channel ini saya bahas berbagai informasi tentang komputer dan teknologi informasi. Bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan terlebih dahulu untuk like dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi video-video baru dari channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat form input data di Excel supaya lebih menarik dan terasa tidak membosankan pada saat entry data. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Baik, di sini saya punya contoh sebuah aplikasi yang sudah saya buat menggunakan Microsoft Excel ya. Silakan teman-teman bisa mendownloadnya di link deskripsi. Di sini tampilannya seperti ini. Jadi nanti ketika kita klik tab pemasukan, ini akan muncul halaman form input data seperti ini. Kemudian kita bisa memasukkan datanya yang akan kita masukkan. Kemudian kita tambah dan otomatis nanti akan masuk ke database pemasukan. Jadi seperti itu contohnya. Dan kali ini kita akan membuatnya seperti ini. Sebenarnya ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk membuat form input data ya. Yang pertama adalah kita dengan memanfaatkan form yang sudah ada, yang sudah dibuat di Microsoft Excel, dan kita tinggal memanggilnya saja. Caranya adalah silakan teman-teman buka Microsoft Excel-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Kemudian masuk ke tab File. Kemudian pilih Option. Kemudian pilih yang Quick Access Toolbar ya. Kemudian di choose command from, ini kita ganti ke L command. Kemudian kita cari scroll bawah yang namanya form ya. Form. Kemudian kita klik add. Sini akan muncul di sini. Kemudian kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di pojok kiri atas layar akan muncul formnya. Sekarang teman-teman silakan buat form yang akan diisi ya. Misalkan saja di sini nama, kemudian alamat, kemudian jenis kelamin ya. Kemudian setelah itu kita klik icon formnya, kita klik. Kalau ada notifikasi seperti itu, kita oke saja. Kemudian akan muncul form input data seperti ini ya. Ini jadi ini sesuai dengan headernya atau yang paling atas, nama, alamat, dan jenis kelamin. Sekarang coba kita isi, misalkan namanya, kemudian alamatnya, kemudian jenis kelamin. Kemudian kalau sudah kita enter ya, secara otomatis dia akan masuk ke halaman berikutnya ya. Dan ini kita bisa menginput lagi. Kemudian kita enter, akan muncul di halaman setelahnya. Jadi seperti itu. Itu untuk cara yang pertama yang bisa kita gunakan ya. Kemudian untuk cara yang kedua adalah seperti yang saya tampilkan di awal tadi ya. Kita akan membuat form yang akan dipanggil melalui tombol, dan kita akan membuat dengan coding bahasa pemrograman sederhana yaitu Visual Basic. Untuk langkah yang pertama, jadi kita harus mengaktifkan dulu tab menu developer. Di sini ini saya sudah mengaktifkannya. Bagi teman-teman yang belum mengaktifkan, bisa masuk ke menu tab file, kemudian pilih option.
kemudian pilih customize ribbon, di choose command from ini kita ganti yang main tab, kemudian di developernya kita add, kemudian oke. Nanti akan muncul menu developer seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita bisa membuat di sini mendesain ya. Di sini saya mencontohkan saja seperti ini, kita buat desain ini hanya untuk contoh saja. Silakan kreasikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini misalkan diberi warna seperti ini, kemudian kita masuk ke menu developer, kemudian insert, kemudian kita buat tombolnya ya untuk memanggil formnya. Kita menu insert, kemudian masukkan command button ya. Kemudian kita drag seperti ini. Nah, di sini ini kita ganti dulu. Klik kanan, command button object, edit. Kita rubah namanya. Jangan saja data siswa, kemudian kita oke, enter. Setelah kita membuat desain awal seperti ini, sekarang kita masuk ke Visual Basic-nya. Caranya kita tekan pada keyboard Alt plus F11. Ini akan muncul jendela Visual Basic ya. Kemudian kita inputkan user from-nya atau form-nya ya, yang akan kita panggil tadi. Caranya masuk menu insert, kemudian pilih user from, user form ya. Nah, di sini akan muncul jendela seperti ini. Nanti akan ada dua ini ya, toolbox sama jendela user form-nya. Untuk user form-nya kita klik, kemudian di bagian caption ini kita ganti misalkan saja data siswa. Kemudian kita enter. Kemudian kita masuk ke jendela ke form user form-nya lagi. Kemudian kita tambahkan beberapa label ya. Label, klik label di toolbox, kemudian drag di halaman formnya seperti ini. Misalkan saja kita ganti namanya, di bagian caption kita ganti namanya menjadi nama misalkan. Kita enter, kemudian kita tambah satu lagi. Misalkan saja di sini kita ganti alamat. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Misalkan saja di sini jenis kelamin. Oke, kalau sudah kita tambahkan text box ya. Di sini text box, kita klik text box-nya, kemudian kita drag ke sini. Ya, untuk halaman, untuk namanya. Dan kita tambahkan satu lagi untuk alamat. Kemudian untuk jenis kelamin kita gunakan combo box ya. Combo box. Sini. Kemudian kita sesuaikan dulu. Kemudian kita tambahkan command button ini untuk tombol untuk tambahnya ya. Ini seperti ini. Ini kita ganti untuk captionnya, kita ganti misalkan tambah. Kalau sudah,
Ini sudah user formnya sudah kita buat. Sekarang kita kembali ke Microsoft Excel-nya. Kita buat database dulu. Di sini di sheet 2 kita rename data siswa ya. Dan kita enter. Kemudian teman-teman buat silakan di sini sesuai dengan data tadi ya yang mau diinput. Di sini ada nama, kemudian alamat, kemudian jenis kelamin. Silakan disesuaikan. Kita buat tabel dulu ya biar lebih rapi. Oke, kalau sudah seperti ini kita kembali ke menunya tadi ya, yang menu awal tadi. Sekarang kita panggil form yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah di menu developer diaktifkan desain mode ya, sudah aktif desain modenya. Kemudian di ini apa tadi command buttonnya kita klik 2 kali. Sini kita masukkan coding untuk memanggil user formnya ya. Di sini saya sudah sertakan di deskripsi, bisa teman-teman download. Di sini ini adalah untuk kita panggil user form 1.show ya. Ini untuk memanggil user form yang kita buat tadi. Ini kita copy saja. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian kita masukkan coding untuk tombol tambahnya ya. Kita masukkan, kita klik di user form satunya, akan tampil jendela user form tadi. Kemudian untuk tambah ini kita klik 2 kali juga di tombol tambahnya ya, klik 2 kali akan muncul halaman coding. Kita kopikan yang ini ya, coding untuk input data. Kita mulai dari sini. Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Ya, di sini sedikit saya jelaskan. Di sini adalah data siswa, ini adalah nama database atau sheet yang kita buat tadi ya. Kemudian ini text box tadi yang pertama, text box yang kedua, kemudian ini ada combo box untuk jenis kelamin ya. Oke, kalau sudah seperti itu, sekarang kita coba ya. Kita masuk ke halaman tadi Excelnya, kemudian desain modenya kita matikan, kemudian kita coba klik data siswa. Oke, akan muncul seperti ini. Bisa di sini ada nama, alamat, dan jenis kelamin ya. Di sini ini untuk jenis kelaminnya belum muncul ya, karena belum diinputkan codingnya ya. Kemudian kita inputkan dulu untuk jenis kelaminnya ya. Jenis kelaminnya kita klik yang di combo box atau klik di sini ya, di halaman data siswanya, user formnya. Kemudian klik 2 kali. Kemudian di bagian ini halaman yang klik ini, kemudian user formnya untuk bagian yang atas ini kita ganti menjadi inisialis ya, inisialis. Oke, setelah itu kita kopikan. Di sini adalah untuk menampilkan di combo box-nya ya. Ini nama combo box-nya. Kemudian laki-laki dan perempuan. Ini untuk codingnya, kita copy saja. Kita masukkan ke sini. Kemudian setelah itu kita coba lagi di halaman Excelnya.
kita klik data siswa, kita coba, kita masukkan misalkan saja Faijo, kemudian alamatnya Kaligesing, kemudian jenis kelamin. Nah, oke, jenis kelaminnya dan laki-laki dan perempuan sudah masuk di sini ya. Ini sesuai dengan yang tadi kita masukkan. Klik, kemudian klik tombol ditambah ya, harus bukan tambah ya. Oke, tambah. Kemudian kita lihat di sheet data siswa. Oke, di sini sudah masuk ya. Kita coba lagi. Misalkan saja Paijem, alamatnya Kaligesing sama misalkan, kemudian jenis kelaminnya perempuan, kita klik tambah. Oke, akan masuk di halaman atau di sheet database data siswa ya. Itu ya. Jadi ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, misalkan ada data siswa ataupun data orang tua ataupun yang lain. Caranya sama ya, tadi kita aktifkan dulu desain mode, kemudian kita tambah command button di sini seperti itu. Berapapun bisa ya, seperti itu. Ini untuk secara garis besarnya saja ya. Silakan teman-teman nanti bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas teman-teman. Silakan teman-teman simpan filenya dengan ekstensi atau dengan save as tipenya. Kita gunakan Excel Macro Enable Workbook. Oke, sudah kita save. Kemudian bisa kita buka lagi atau kita mau edit-edit juga bisa ya. Itu saja video kali ini. Silakan like jika suka video ini dan dislike jika tidak suka. Kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.